Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi hasbuna wa kafa. Wa sami'allahu liman da'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Wa ba'du janabal afadhil ashabul fudhala'i wal kurama ayyuhal asatid wal ustadzat ayyuhas sadah ayyuhal fudhala, para teman santri yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul di majelis ini, di masjid, tempat yang paling mulia, di waktu yang sangat luar biasa, hari ini, malam ini. Karena kalau kalender Hijriyah itu harusnya dimulai setelah asar. Setelah asar menjelang maghrib itu kita sudah bergantian tahun. Kita sudah bergantian tahun dari 1446 Hijriyah ke 1447 Hijriyah. Hari ini adalah 1 Muharram, tahun baru kita, tahun baru umat Islam, tahun baru Hijriyah, di mana pada tahun baru ini Allah menakdirkan kita bisa bersimpuh, bisa bertawajuh, bisa berkumpul bersama, membaca aurat, sholat berjamaah, kemudian membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keadaan yang sebaik-baiknya manusia, di mana pada awal tahun barunya Allah mentakdirkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga takdir ini adalah pertanda bahwa Allah menakdirkan kita pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya senantiasa menjadi orang yang baik, di jalan kebaikan, dan ditakdirkan selamanya menjadi orang yang baik. Salawat serta salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dengan susah payah memperjuangkan kita hingga harus keluar dari negerinya, hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya luar biasa jauh, ditempuh dengan perjalanan yang berat, penuh dengan ancaman. Semoga kelak kita tetap diakui sebagai umat beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, ini adalah hari tahun baru 1 Muharram. Berbeda dengan tahun-tahun baru Masehi yang biasanya orang ramai merayakan. Biasanya nek tahun baru Hijriah itu sedikit sekali orang yang merayakan. Padahal ini adalah momentum di mana kita memperingati hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hijrah itu bukan hanya sekadar perpindahan tempat dari Makkah ke Madinah, tapi adalah perubahan besar bahwa baginda Rasulullah melakukan perjalanan yang luar biasa berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dari Mekah yang tidak kondusif untuk dakwah menuju Madinah, tempat di mana awal peradaban Islam kemudian berkembang, memulai perjuangan baru dengan lingkungan yang baru. Dan ini adalah muhasabah kita bahwa hari ini kita juga harus menjadikan hari ini momentum untuk kita muhasabah, berpindah, berhijrah, berubah dari kita yang mungkin 1446 Hijriah kemarin kurang baik, menuju kepada pribadi yang lebih baik di tahun baru Hijriah. Ini nanti teman-teman santri insya Allah disediakan susu putih untuk diminum, sudah disediakan gitu. Itu nanti setelah jamaah akan disediakan susu putih. Kenapa sih Muharram 1 Muharram tahun baru Hijriah kita minum susu putih? Itu namanya tafaulan. Tafaulan itu ad-du'a bil isyarah, doa yang dilantarkan dengan isyarah, bahwa
kita minum susu putih pada 1 Muharram itu semoga saja di tahun yang akan kita jalani Allah memberikan kita tahun yang putih, yang bebas dari cobaan, yang bebas dari kesusahan, yang putih kita menuju fitrah kita lagi, menuju manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas nek misale tafaulan dengan 1 Muharram minum susu, iku kira-kira apa ya ono contone? Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat istisqa, itu beliau mengisyaratkan ketika berdoa setelah khotib, secara menjadi khotib itu beliau menghadap ke jamaah, tapi ketika di akhir doa beliau itu menghadap ke kiblat, kemudian memindahkan ridak beliau, selendang beliau itu dari kiri ke kanan dan dari yang di bagian atas ke bagian bawah. Apa maksudnya? Itu tafaulan berdoa semoga Allah memindah dari musim kering menuju musim hujan. Itu namanya doa tafaulan. Maka kita juga di tahun baru akhirnya tafaulan minum susu putih agar di masa depan kita diberikan masa depan yang putih, yang cerah, yang lebih baik, yang kita juga menjadi orang yang lebih suci, lebih putih, lebih halus budi pekertinya. Jadi itu namanya tafaulan. Kita berdoa dengan harapan semoga kita mirip dengan apa yang kita lakukan atau benda yang kita isyaratkan. Itu namanya tafaulan. Jadi begitu memang. Memang kalau kita doa ya harus kita tahu apa adab-adabnya. Misalnya di dalam apa Fathul Mu'in itu Syekh Zainuddin Al-Malibari itu ketika menjelaskan misalnya masalah kunut, beliau mengatakan kunut itu harusnya dilakukan dengan cara bagaimana? Beliau mengatakan rafi'an yadaihi khadwa mankibaihi. Kalau doa kunut itu harusnya seyogyanya, sebaiknya dia mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Rafi'an yadaihi khadwa mankibaihi. Terus beliau mengatakan walau hallasana ikasairil adiyai lil itiba wa haitsu da'a li tahsili syai'in kadaf'i bala'in anhu fi baqiyati umrihi ja'ala batna kafaihi ila sama. Kalau doa itu untuk memuji dan untuk meminta, memuji Allah, memuji baginda Rasul, kemudian meminta, kita doanya pakai begini. Misalnya apa? Ya Allah, moga-moga jenengan singkirkan semua masalah saya dalam kehidupan saya. Itu karena kita minta, maka kita doanya mengangkat tangan hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu, dengan tangan yang telapak putih ini menghadap ke atas. Gitu. Jadi doa, kalau doa begitu, kalau sedang meminta. Tapi di dalam Fathul Mu'in disebutkan auli raf'i bala'in waqa'abi ja'ala dhahruhuma ilaiha. Tapi kalau misalnya terus kemudian doanya Allahumma dfa'annal bala wal waba wal fakhsha wasyada'idha wal mihan, maka itu doanya dibalik, tangannya dibalik begini, yang putih menjadi ke bawah. Dalam rangka apa? Karena ini tak begini, kalau nolak balak begini. Allahumma dfa' annal bala wal waba wal fakhsha wasyada'idha wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa. Harusnya begini doanya. Kenapa? Karena ini lidaf'il bala. Kalau minta begini, Allahumma rzuqna fahman nabiin, maka doanya begini. Nah, tapi kenapa kok imam-imam khotib itu khotib Jumat itu tidak pernah ngangkat tangannya ketika begitu? Karena di akhir kitab ini berbunyi wa yuqrahu ar-raf'u li khatibin halatad du'a. Kalau jadi khotib itu ngangkat tangannya malah jadi makruh. Makanya kalau khotib itu kalau doa ya diam saja.
Allahumma adfa annal bala wal waba wal fakhsha was sadaida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khasa. Dia diam saja. Kenapa? Karena wa yukrahu ar-raf'u li khatibin halatat doa. Jadi begitu. Doa itu ya ada adabnya, ada tata caranya. Makanya kalau doa begini, ada guru saya itu kalau ngajari doa, kalau doa itu kayak orang ngemis. Suaranya itu keras tapi tidak terkesan memaksa. Jadi koyok wong sing jaluk temenan tapi lirih seakan-akan dia wong ngemis temenan. Terus kalau doa itu tangannya disatukan seakan-akan kita takut kalau kita dikasih apa-apa itu sampai bocor. Jadi doanya memang beneran. Gitu. Ada yang menyarankan doa itu sampai kayak begitu. Itu doa. Makanya ini mumpung tahun baru kita doa sebanyak-banyak. Apalagi ini malam Jumat, malam yang terbaik tahun baru Hijriah. Terus ini karena ini malam Jumat, doanya bagaimana? Awali seluruh doa dengan bacaan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat itu dalam kita berdoa itu seakan-akan pendorong. Umpama kok Allah itu lihat kita yang banyak dosa, delok permintaan kita, itu yang mungkin agak abai. Tapi karena kita menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengawali doa dengan sholawat, maka bisa jadi doa kita diijabahi oleh Allah berkat kecintaan kita pada baginda Rasul. Nah itu. Tapi ojo ndonga tok. Nek pengen pinter, ojo me Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, tapi belajar, maca buku, diskusi, kuliah sing temen, ngajine sing serius. Ndongane wae sampai nangis, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, tapi maca bukune prei. Nek dijelasno dosene tole kaya wong gak ngereken. Dijak koncone diskusi ora nyambung, ora gelem. Ya ngono iku ora selaras antara tindakan karo donga. Jadi doa itu harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Bahkan bisa jadi orang yang ngajinya serius, kuliahnya serius, tapi dikit dia berdoa. Bukan karena dia tidak minta kepada Allah, karena dia yakin dengan berdoa, dengan belajar, dengan baca buku, dengan dia ngaji yang tekun, Allah pasti akan welas asih ke dia dan ngasih dia ilmu. Bisa jadi orang yang begini lebih banyak ilmunya daripada sekedar sing ndonga tapi ora ana usaha, ora ana gelem ngajine. Karena di dalam hadits qudsi itu, di dalam Tirmizi disebutkan, yaqulu azza wa jalla man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma uqtiya sa'ilin. Kalau ada orang yang kemudian sibuk zikir kepadaku sehingga dia lupa gak minta sesuatu kepadaku, dia lupa untuk minta kebutuhannya, tapi dia disibukkan dengan zikir mengingat aku ibadah, kata Allah, a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, saya akan kasih dia sebaik-baik pemberian yang pernah saya kasih kepada orang yang pernah meminta. Di dalam hadis lain di Tirmizi itu disebutkan man saghalahul Quran an zikri wa mas'alati, siapa yang dia orang itu disibukkan belajar Quran, baca Quran, ngejah Quran, dia belajar terus, ngaji terus, tapi sampai itu menyebabkan dia lupa minta kepada Allah. Disibukkan itu, dia baca Quran, belajar agamanya Allah, ngaji sing temen, sampai lali orang jaluk nang pengiran, a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, maka saya akan kasih dia sebaik-baik pemberian yang pernah saya berikan kepada orang yang pernah meminta. Jadi ya nek ndonga ya dibarengi karo usaha.
Karena kita makomnya masih di situ. Ojo Arab-Arab terus ndonga terus dikei laduni terus dadi pinter no. Wah wis. Kita ndak makomnya di sana, itu belum makomnya di sana. Makanya ya belajar. Nek pengen sugih ya kerja sing temen. Nek pengen apa ya ngusahakno sing temen. Doa itu sebagai pendorong kita dan meyakinkan kita bahwa segala usaha yang kita lakukan tadi, yang sekeras-kerasnya kita belajar, yang sehebat-hebatnya kita bekerja, semua yang kita dapat dari hebatnya kita bekerja dan hebatnya kita belajar, ilmu yang kita dapat, harta yang kita dapat, itu semata-mata hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalaupun kita kerja keras, kalaupun kita belajar dengan hebat, kalau Allah tidak berkenan memberikan kita harta, tidak berkenan kita memberikan kita ilmu, bisa jadi itu hanya sia-sia belaka. Mungkin ya apal terus cepat lali. Karena Allah memberikan kita kesempatan untuk dapat ilmu, dapat harta, semua itu kita anggap sebagai fadl, rahmat, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kayak ngono. Jadi ngajine sing temen, bisa jadi sampean ngaji itu bentuk doa. Akhirnya sampean karena mondok ngaji, Allah kemudian melapangkan rezeki untuk orang tua. Kemudian karena sampean ngaji, mondok sing temen, kuliah sing temen, bisa jadi sampean dibukakan pintu yang lain, pintu rezeki yang lain, jodoh yang baik, sing wedok ya dikei lanang sing pinter. Masuk gak sepiro ganteng, tapi ya sugih, ya iso bertanggung jawab, kan luwih penting iku daripada ganteng tapi bloon, ngono kan ya penting banget. Nah, sing lanang ya muga-muga dikei bojo sing ya wedok terus ya sholihah. Ya, sementing ngono. Penting wis pokoke saiki duwe bojo sing penting soleh, ngerti agama, tanggung jawab nek wedok. Iso bimbing soalnya. Engko nek ngerti agama iso bimbing. Nek sing lanang, sing penting wedok, salate ngadep kiblat. Tetap sholihah, gelem nurut karo wong lanang, selesai. Urusan ayu ya abot. Soalnya wong ayu ya gak ngelek sing model kaya ngono kan. Wong ayu ya aja meksa. Lapo Pak, aku wis ndonga kok wong ayu gak gelem aku. Ya masih wong ayu ya tetep ndonga, ya muga-muga aja oleh sing nemen eleke kan ngono. Wong ayu ya ndonga. Dadi nek ana wong ayu kok oleh bojo lanang elek. Nah, iku kudu bersyukur. Soalnya apa? Berarti sing lanang ku dungane mandi. Sing wedok kan jelas ndonga kepengin bojo ganteng, buktine oleh bojo elek. Berarti sing lanang luwih mandi dungane timbang sing wedok. Ah sing lanang ya ngono. Ndung ganteng oleh bojo elek. Ya kudu syukur, berarti dungane bojone mandi. Soalnya apa? Masih sing lanang ganteng ya pengen bojo ayu. Tapi berhubung dungane kalah karo sing wedok ya tetep oleh bojone. Makanya dianggap jodoh. Iku rezeki, iku pastine pangeran. Ya disyukuri. Sing penting tanggung jawab, satu iman, soleh solihah. Kemudian itu bisa menjadi pintu kita untuk terus ibadah, terus berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, jadi itu ini Muharram nanti sudah disediakan sama muslim-muslimah susu putih itu untuk tafaulan doa. Tapi saat turunnya yo ndonga. Ndonga sik, ndonga semua kebutuhan kita 1 tahun ya Allah. Tapi aja ndonga nikah sik. Durung wayahe. Wah, durung wayahe lulus wis ndonga nikah. Ndonga sing apik sik, kuliah lulus tepat waktu, skripsinya sukses, pembimbingnya cepet ditemoni, ora repot-repot temonane, ujiannya ora repot. Terus wis ngono lah, ndonga sing penting-penting ngono. Muga-muga bapak ibu rezekine akeh iso mbayar SPP tepat waktu. Nah, ngono-ngono lah. Rezekine wis ngono kok sik. Nek jodoh sik semenes wayahe pangeran wae ngekeki ya itu hadana wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.